Selamat malam. Presiden Jokowi mengingatkan para menteri soal komunikasi publik di masa pandemi. Dalam rapat terbatas, Presiden mengatakan jangan sampai membuat masyarakat frustasi gara-gara kesalahan dalam menyampaikan kebijakan. Bagaimana menilai komunikasi para pembuat kebijakan di masa pandemi? Rosi malam ini bertema komunikasi di masa pandemi jangan bikin frustasi. Segera tinggalkan tempat ini. Walaupun tidak dideklar, kita ini kan dalam keadaan darurat militer. Tertib sipil, darurat militer, darurat perang. Nah, sekarang sebetulnya sudah darurat militer. Kenapa? Karena kita berhadapan dengan musuh yang tidak terlihat. Kan kita sekarang kategorikan itu jadi level 1, level 2, level 3, level 4. Level 4 itu yang sama dengan PPKM darurat. Jadi kita tidak pakai istilah darurat lagi, pakai level aja. Berkaitan dengan komunikasi. Jangan sampai di antara kita ini tidak sensitif. Jangan sampai masyarakat frustasi gara-gara kesalahan-kesalahan kita dalam berkomunikasi. SNK nggak bawa, ini statusnya motor, roda 2, SNK-nya mana? Berarti kenapa ini, salah nggak? Iya Pak. Hasil survei yang dikeluarkan Lembaga Survei Indonesia pada 18 Juli 2021 lalu menunjukkan tingkat kepuasan publik pada kinerja Presiden dalam menangani pandemi sebesar 59,6%. Meski tetap lebih besar dari yang tidak puas, tapi turun sejak 6 bulan terakhir. Tingkat kepercayaan publik, tadi kepuasan, sekarang kepercayaan publik pada kemampuan Presiden dalam menangani pandemi juga mengalami penurunan, yaitu 49%. Ini angka terendah selama masa pandemi. Ada yang menilai penyebabnya adalah inkonsistensi kebijakan dan cara komunikasi yang membingungkan. Saya mengundang tenaga ahli utama KSP, Ali Muhtar Ngabalin, politisi Gerindra, Fadlizon, Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Pendidikan Indonesia, Profesor Karim Suryadi, dan dosen ilmu komunikasi pasca sarjana Universitas Pelita Harapan, Dr. Emrus Sihombing. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Rosi. Selamat malam. Saya sebelum saya memulai pertanyaan pertama saya pada Anda, saya ingin memutar dulu pernyataan lengkap dari Presiden Jokowi soal sensitivitas dalam berkomunikasi. Ini selengkapnya. Yang keenam yang berkaitan dengan komunikasi. Publik itu yang menimbulkan optimisme, yang menimbulkan ketenangan. Karena terus terang aja masyarakat ini khawatir mengenai COVID yang naik terus, kemudian kematian tinggi, kemudian juga yang berkaitan dengan urusan makan, urusan perut, ini hati-hati. Jangan sampai di antara kita ini tidak sensitif terhadap hal-hal seperti ini. Jangan sampai masyarakat frustasi gara-gara kesalahan-kesalahan kita dalam berkomunikasi, kesalahan-kesalahan kita dalam menjalankan sebuah policy. Saya ke para dosen komunikasi politik di UPI maupun di UPH. Saya ke Prof. Karim Suryadi dulu. Apa yang Anda tangkap dari pernyataan Presiden dalam ratas 17 Juli lalu? Ya, menurut saya ini sebuah evaluasi yang jujur ya, sekaligus juga langkah antisipasi agar tidak menambah frustasi atau kebingungan atau apapun yang muncul karena meningkatnya kasus. Nah, jadi menurut Anda ini pengakuan yang jujur? Ya, bukan. Karena kenapa saya bilang begitu? Karena ini bukan pertama kali Presiden mengingatkan masalah komunikasi publik. Berapa kali yang Anda ingat Presiden mengingatkan para pembantunya, para pembuat kebijakan publik tentang komunikasi? Ya, paling ingat itu masalah Undang-Undang Cipta Kerja.
kata Presiden, akibat komunikasi publik yang buruk, maka muncullah berbagai aksi unjuk rasa, penolakan, dan tidak berdasar. Kemudian yang kedua, kita juga ingat, Presiden pernah meminta para pembantunya untuk melakukan komunikasi publik yang baik dalam hal menjelaskan vaksinasi dan implementasinya. Nah, mengapa ini muncul? Nah, ini menurut saya hal kritikal ya. Presiden tahu persis bahwa kedudukan komunikasi itu adalah enabler. Hal yang memungkinkan sesuatu itu terjadi. Kebaikan bisa terjadi karena komunikasi, kesalahan juga bisa terjadi karena komunikasi, bahkan niat yang baik sekalipun bisa salah dan bisa tidak mencapai tujuan kalau disampaikan dengan cara yang tidak baik, apalagi dalam konteks penanganan pandemi. Ya. Mengapa demikian? Misalnya saya tidak tahu persis ya, apa sebenarnya urgensi dan alasan penggantian PPKM darurat menjadi PPKM level 4. Kita akan ke situ, Prof. Ya, apakah misalnya karena tingkat kepedasannya luar biasa, kepedasan vaksin ini, atau apa gitu ya? Itu yang menjadi bercandaan para... Saya harap tidak perlu menambah kebingungan. Mengapa? Sebab survei saya tahun yang lalu, dan dipublikasikan di Jurnal International Tourism Review 3 minggu yang lalu, judulnya Applying Knowledge, Social Concerns, Perceived Risk in Planned Behavioral Theory for Tourism in COVID-19 Pandemic. Maaf dalam bahasa Inggris Pak Ngabalin, karena memang ini jurnal internasional. Kesimpulan terpenting adalah ketika pengetahuan yang meragukan itu tumbuh di kalangan masyarakat, baik karena kebijakan yang berubah, istilah yang sulit dipahami, atau karena ada peraturan yang mudah dilanggar tanpa ada sanksi, itu akan menimbulkan rendahnya tingkat persepsi terhadap risiko. Ya, Dan itu persepsi akan menimbulkan terhadap juga akan memberikan perilaku AB. Jadi itu akan juga memiliki resiko ketidakpercayaan pada pengambil kebijakan. Persis, itu sisi lain Mbak Rosi, saya katakan ketika uncertain knowledge atau pengetahuan yang tidak pasti terbentuk di kalangan masyarakat, baik karena kebijakan yang berubah-ubah, tirani istilah yang sulit dipahami, atau karena motif lain, misalnya sumber lain yang sulit dikendalikan, berita hoax dan lain-lain, itu akan menimbulkan rendahnya persepsi tentang risiko. Ya. Dan sampai di situ dulu boleh, Prof? Risiko akan menimbulkan AB terhadap protokol kesehatan. Baik, saya menuju ke dosen komunikasi politik berikutnya. Apa yang Anda tangkap dari pernyataan Presiden di Ratas 17 Juli lalu? Baik, saya pikir suatu hal keputusan yang adaptif. Karena tidak ada fenomena sosial, fenomena komunikasi yang tetap bertahan seperti itu. Jadi artinya jangan kacamata kita pakai kacamata katakanlah objektif atau kuantitatif. Melihat sesuatu itu konstan. Tidak demikian. Karena apa? Fenomena yang terjadi dalam konteks komunikasi atau apapun itu bersifat cair. Sangat tergantung. Ya, tapi Pak Emrus, yang ingin saya tanyakan, jadi apa yang Anda tangkap dari pernyataan Bapak Presiden supaya komunikasi dan kebijakannya ini jangan sampai membuat masyarakat frustasi? Betul, kita setuju itu. Artinya apa? Pada saat sekarang inilah yang kita melemparkan pesan-pesan komunikasi yang optimisme dan juga pesan-pesan komunikasi yang sifatnya informatif. Apa itu informatif? Mengurangi ketidakpastian di antara kita berpartisipasi di dalam berkomunikasi tersebut. Ya. Misalnya kita ambil suatu contoh, katakanlah ini. Katakanlah perubahan daripada kata PPKM darurat menjadi ada tingkatan. Itu menurut saya yang adaptif. Bukankah dengan gradasi tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2, dan tingkat 1. Itu lebih operasional, lebih terukur daripada kita memakai katakanlah darurat. Karena memang apa? Setiap daerah pasti ada keciri khasannya. Pasti ada perbedaan-perbedaan dari konteks tingkat kedaruratannya. Maka dengan perubahan itu, itulah yang saya sebut adaptif terhadap apa yang terjadi di tengah masyarakat. Maka dengan demikian, levelisasi suatu kebijakan yang baik. Kenapa? Ketika fenomena sosial kita rinci lebih breakdown, itu akan mencerminkan realitas yang sesungguhnya yang dapat kita tangkap. Demikian. Untuk poin dari penilaian Anda, apa Anda menangkap pesan Bapak Presiden ini tentang kejujuran pengakuan bahwa ada ketidaksinkronan soal komunikasi publik, soal inkonsistensi kebijakan. Apakah Anda tidak menangkap itu seperti yang tadi dikatakan oleh Prof. Karim?
saya pikir saya mengamati betul perilaku komunikasi Bapak Presiden. Dia adalah orang yang jujur di dalam penyampaian pesan. Misalnya kita melihat bahwa tentang COVID-19 kita harus waspada. Baru bahkan dikatakan belum terkendali. Itulah suatu kejujuran dari beliau ketika menyampaikan suatu kejadian-kejadian yang dia alami sendiri, yang dia lihat sendiri, mohon maaf, di tengah masyarakat. Jadi tidak ada yang tersembunyi yang dia sampaikan. Hanya saja kadang-kadang para aktor-aktor politik di belakang atau di ruang publik mengambil itu sepenggal kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Bapak Presiden, lalu kemudian Jadi ada yang ingin mempolitisasi pernyataan Presiden. Kira-kira begitulah tanda kutip dipolitisasi, tapi saya tidak setuju dengan pakai politisasi, artinya melakukan framing terhadap pandangan-pandangan Presiden tersebut tidak dilihat secara holistik, tidak dilihat secara keseluruhan, tapi apakah Anda melihat bahwa komunikasi di kabinet misalnya itu sudah satu suara, Presiden mengatakan menginstruksikan sesuatu, tapi apakah itu diimplementasikan dengan narasi yang sama oleh para pembantunya? Ini yang harus kita luruskan dalam konteks ilmu komunikasi. Tidak ada narasi yang tunggal, tidak ada narasi yang sama, tapi yang adalah narasi yang utuh. Jadi misalnya, saya perhatikan di ruang publik, mempertentangkan antara katakanlah PPKM darurat dengan level 4. Itu kan soal penjelasan saja. Artinya level 4 equal dengan adalah darurat, misalnya seperti itu. Tapi seringkali yang diangkat sudut lainnya ini saja. Levelisasi. Kok ada perubahan? Padahal menurut saya, perubahan-perubahan konsep yang dilakukan atau diksi-diksi itu sebagai suatu tindakan adaptif terhadap itu tidak Anda pandang sebagai sebuah terminologi. Tadi saya meminjam istilah dari Prof. Karim, tirani istilah yang membuat masyarakat makin bingung. Saya kira sangat tergantung kita melihatnya. Kalau kita lihat memaknai sesuatu, artinya Bung Karim, kalau Anda memaknai sesuatu, maknailah secara holistik, secara keseluruhan. Jangan kalau kita penggal-penggal, maka akan terjadi seperti yang dikatakan Prof. Karim tadi. Jadi lihat makna mendalam. Saya terus terang, sebagai seorang komunikolog, ketika kita menangkap makna holistik, lihat secara keseluruhan. Jangan dilihat secara sepenggal-penggal. Kalau sepenggal, berarti ada motif-motif tertentu yang ingin disampaikan ke ruang publik. Demikian. Baik, saya akan kembali lagi dengan soal komunikasi untuk publik di masa pandemi. Jangan bikin masyarakat frustasi. Ini adalah penggalan dari pidato Presiden dalam ratas 17 Juli lalu. Saya kembali sesaat lagi.